Udah ini Udah, Bu. mod 2. Mod satu udah sesuai. Mod satu Ini sih sebentar. enggak termasuk sesuai sih mod 2. Oh, enggak ya, Bu. Heeh, tapi Anda kontrol aja kayak yang tapi kan yang memang harus Anda kontrol kan. Anda cek waktu presentasi dulu kan belum sampai ke sesuainya apa cek torsi kan karena Anda belum analisis struktur. Sekarang coba Anda cek torsi akibat beban gempanya. Ya, kalau ini sih enggak sebenarnya. Kecil sekali itu. Eh, Show. Torsi di kolom berarti ya, Bu? Bukan itu, cek cek ketidakberaturan struktur. Oh, oh iya, Kan Bu. apakah torsi, apa ketidakberaturan torsi atau ketidakberaturan torsi berlebih? Kayak tadi sebelum ini kan Rido juga saya suruh ngecek itu kan. Iya, Bu. Hmm. Oke, oke. Terus, saya mau nanya lagi, Bu. Kan ini balok, balok saya masih ada yang merah ya, Bu? Memang Sebentar. dimensimu berapa? Coba ini tutup Dimensi, deh. Satu aja yang ditampilkan. ya, Yang Bu. mana terserah, dua ini tutup. Tutup lagi yang salah satunya. Ya,
Nah ini Bu, Nah, cuma pas dicek dia nggak ada yang OS sih Bu. terus coba Nah, diklik detail. Nih, detail. oh iya, Next. Itu apa? eh, oh, OS ya. Gini Bu, Oh, reinforcing yang apa ini? Nggak ada tulisannya ya. ini Bu. Sebentar, ini TU-nya segini. Untuk torsi, tulangan torsi, oke. Sebelum ini torsi dan reinforce. Oh, oke. Jadi ketika digabung, ya, Hmm. beban torsi dan apa tulangan dan lentur, eh, kebutuhannya itu kurang. Kan yang diperlukan Oh, sekian. Yang tersedia ini. Jadi nanti tambahin tulangan. Kebetulan untuk letak tulangan torsi itu kan sama dengan tulangan longitudinal kan. Tapi seperti ini. Saya coret-coret ya. iya Bu, Ini apa? Balok ya? iya Bu betul balok. Oke. Balok itu gampang. Yang keluar di desain itu kan tulangan yang di atas sama tulangan yang di bawah. Nah, ini eh, ketika menerima beban longitudinal dan apa tulangan longitudinal yang terpasang ya, terus tulangan torsi yang terpasang itu nggak cukup ketika menerima beban yang Torsi. berbarengan antara torsi dengan lentur gitu. Nah, kalau torsi itu kan idealnya dipasang di seluruh di semua sisi permukaan. Nah, kalau tulangan longitudinal kan Anda kalau mendesain atas sama bawah doang kan? Nah, Iya. ini dimensinya berapa? Kalau dimensinya misalnya di atas 500 mili, Anda pasang tulangan yang di samping ini. Nah, ini tambahannya Hmm. berapa? Cukup nggak apa mengejar ini? Misalnya gitu, atau Anda tambahin dua, jejer di sebelah sini sama sini. Ini kan defisitnya berarti sekitar 2.500-an ya, 3.000 lah. Sorry, 3.000, 300 milimeter. Satuannya apa itu? Oh, perimeter ya. Berarti kalau perimeter itu kan luas apa keliling ya. Jadi sebenarnya ditambah dengan posisi tulangan pinggang untuk mengejar torsinya itu udah oke, gitu ya. Cuma masih kurang ya Bu, masih kurang menahan kalau misalnya digabungin torsi sama Hmm. Ya, kurang lentur. kurang. Torsi dan lentur yang digabung itu kapasitas yang tersedia kurang, sehingga Anda bisa tambahkan Tulangan. tulangan pinggang gitu, ya. Oh, oh, baik Bu. Tapi Karena kalau torsi langkah awal redimensi dulu gimana, Bu? gimana? Atau langsung langkah awal kita redimensi dulu atau emang harus lu tulangan pinggang aja, Bu? Tulangan pinggang. Kalau dimensimu udah gede, berapa dimensinya ini? Ini 600.
Terus kali 4,5, Bu. Berarti memanjang dong bentuknya. Gini ya, 600, 600 sama 4,5. Eh, kebalik, Bu, Ini maaf. kan 600, 4,5. ini 4,5 ya. Balik. Yang Empat disebut setengah kali bulan 100, Bu. itu udah gede, panjangnya berapa? Panjang bentangnya ada yang 8.000, Bu, paling besar. Enggak, yang ini kan enggak semua disamakan. Sesuai dengan tipenya dong. Masa dimensi balokmu sama semua seluruhnya? Kan enggak. Iya, Bu, enggak. Nah, yang ini itu yang mana? Yang kanan, Bu. Yang kanan, yang 450 600. Iya, Bu. Oke, 450 600 untuk bentang 8 meter. Coba dicek lendutan ya. Kayaknya nggak dapet sih. Ya, paling nggak 650 sampai 700 tingginya. Terus lebarnya 4,5 sampai 500. Oh, Ini 8 meter baik-baik. ini. Iya, Bu. 8 meter tadi. Nah, 8 meter. Kalau dia kena apa balok anak, ini agak beda. Dia lebih besar daripada yang 8 meter ini. Coba deh. Nggak apa-apa. Ini Hmm. misalnya Anda bedain. Ini tipenya beda loh. Ini misalnya B1, ini B2 meskipun sama panjangnya 8 meter. Ya, Oh, karena dia kena satu, dua, tiga beban terpusat dari balok anak. Paham ya? paham, Bu. Oke, ini berlaku untuk yang lain. Gitu ya. Hmm. Dava, Baik, Bu. Gadis. Hmm. Oke? Oke, Bu. Ya, terus apa lagi? Mau tanya itu, Bu. Mm-mm. Ran, coba tampilin yang diagram B2. Oh iya, iya, bentar, Bu. B2, Maaf. Bu. Pengen tampilin diagram. Ya. Yang atas, Nah, Nih, Pak, kolom atau balok? balok, balok. masih balok. Mm. Bukan yang itu, Ran. Yang B16. Yang mana ya di situ, Pak? Yang Saya lupa. horizontal, horizontal, horizontal. Sampingnya Ini, kanan, horizontal. ini. Atas, atas. Kiri. Oh, ini. Dah, Hmm. show itu dulu. Show Nggak ada di lah itu diagram interaksinya. diagramnya dulu. Nah, Mau mana? Ini ya. kemarin kan Nah, nyoba cek B2, Bu. Lot combination paling besar itu 61. Terus tampilannya itu yang perlu kita masukin ke detailing itu yang mana ya, Bu? Yang max atau min ini atau yang max aja? Yang masing-masing beban dipisah, bukan yang masih. kombinasi penambahan dengan berbagai beban. Mm-mm. Jadi dead load gitu ya, Bu. Live Beban maksimal. mati kayak apa, beban hidupnya seperti apa, beban angin bagaimana, beban gempa gimana, itu baru itu di screenshot satu-satu. Hmm. Kalau Anda mendesain langsung kombinasinya, Hmm. nggak bisa, karena itu penjumlahan ya.
Iya, Bu. Takutnya yang Anda jumlahkan itu saling menghilangkan. Itu yang bahaya. Misalnya, akibat beban angin, momennya dia momen positif misalnya di sini. Terus akibat beban gempa Paham. berbalik. Nah, itu kan Anda harus tahu satu-satu. Bukan dari kombinasi. Misalnya date, ini kan. Iya, Bu. Terus sekarang ganti live. Oke, terus SDL. Masih sepola. Oke, tambah. Nah, ini udah berubah kan? Iya, Bu. In so much. Oh ya, oke. Terus respon Y. Itu apa? Atap. Yang lumayan beda yang di gempa, Bu. Ini gempa itu nih harusnya kayak gini loh. Terus nanti gini. Tapi kok ini begini? Hmm, apa yang start spektrum Sepertinya kan ya, Bu, masih berarti? revisi, Bu. Hmm? Oh, apa yang statik, Bu? Statikmu lebih besar ya. Ini belum ada faktor pengalih beban. Udah Udah ada sih, Bu, faktor seingat pengalih saya beban belum? kemarin. Karena respon spektramu lebih kecil. Respon spektra yang Anda pakai harusnya kan lebih besar atau minimal sama. Ini di sini 112, tadi 89. Oh, iya. Harus ada faktor pengalih ya, Bu. Wah, Iya, faktor, skala faktor kan. segala faktor ya. Belum saya revisi lagi, Bu. Tapi Hmm, berarti untuk yang grafiknya benar tuh kayak gini ya, Bu, gempa ya? mm-mm. Oke. Atau minimal ini ini dibandingkan dengan yang statik. Ini yang tadi yang respons spektra sama. Terus kan harusnya gini ya. Nanti yang gravitasi itu kan gini ya. Nah, Iya, ini Bu. kan jadi nambah gede. Bener nggak? Ya, benar-benar. Dijumlahin. Tapi kalau ini Anda jumlahin jadi hilang. Oh, Iya kan? oh iya. Iya, Bu. Ini misalnya 500 ya. Momen momen negatifnya 500. Terus Anda kurangin dengan 112. Apa yang terjadi? Masih negatif, Bu. Bertambah. Berkurang kan? Berkurang. Terus yang angka berkurangnya itu yang Anda pakai misalnya. Jadinya bahaya nggak? Hmm. Bahaya, Bu. Hmm. Eh, izin tanya, Bu. Aren coba ke Excel Ren yang Ya, kita masukin diagram tumpuan sama lapangan. ini, Bu. Berarti ini Untuk MU
Dari Deadlat ya, Bu? Atau dari mana, Bu? Nah, kamu tulis dong, kalaupun ada kombinasi, makanya saya nggak sebenarnya kurang srek sih. Anda pakai apa eh, gaya dalam hasil kombinasi. Saya pengen Anda belajar juga mengasah sense of engineering kalian gitu. Kayak Hmm. ini, ternyata yang dominan kan yang momen negatif. Anda yakin ini? Sedangkan tadi akibat gempa kan gini ya, gini atau gini kan. Nah ini Iya, jangan-jangan Bu. udah pengurangan. Itu yang Hmm. berbahaya, ya nggak? Iya, Bu. Iya, eh, 6 itu memang ada reduksi gempa. Makanya ini Anda bikin kombinasinya di luar coba. Bikin Kayak gimana, kombinasi Bu? di luar dulu, terus Anda Oh, bandingkan dengan kombinasi yang hasil etapsmu. Lebih besar mana? berarti Excelnya kayak ada dua sheet gitu ya, Bu? Betul. Ya, baik, Bu. Ini berlaku untuk semua ya. Kombinasikan gaya dalam di luar dulu. Tumbuhan kiri itu beneran negatif semua, nggak gaya dalamnya. Terus tumpuan kanan, tengah. Jangan sampai ketika udah dikomban, jadi berkurang, iya berkurang gaya dalamnya. Padahal kalau tanpa beban itu harusnya akibat gravity load aja udah gede banget gitu. Ya, Iya, Bu. Berarti tadi saya harus cross-check yang beban gempa lagi ya, Bu? kok beban gempa? Kombinasi Iya, Iya, yang beban. bagus itu. Bikin kombinasi beban di luar. baik, Bu Anis. Oke. Dari saya cukup sih, Bu. Dari Gladys mungkin masih ada pertanyaan, Dis. Cukup, Bu. Baik, Bu. Terima Oke, kasih ya, Bu. Izin sama-sama. stop share. Makasih, Bu. Bu, saya mau asistensi ya, Bu. Ya, Nah, ini Bu, saya mau nanya tentang mood shape, Bu. Mood shape 2 saya kayak begini, Bu. oh bangunanmu ini dua. Oh, Eh, gabung. N, Bu, bentuknya, Bu.
Nah, Iya, kalau iya, gua iya. dia pergerakannya yang mood shape 2 kayak gini, Bu. Itu sih udah itu. Oh, nggak termasuk rotasi berarti ya, Bu? Enggak, enggak, enggak. Oh, Itu enggak puntir kok. nggak, Bu. Saya kira tadi punter terus saya mau ini, Bu, menambahin dimensi, tapi nggak perlu ya, Bu? Itu udah enggak puntir. Oh, Bu. Ya udah paling selanjutnya dilanjutin sama Ihan, Bu. Izin share screen, Bu. Ya. Eh, sebentar ya, saya ada yang nagih uang keamanan. Sebentar ya. Oke, Bu. Oke, lanjut.
Baik, Bu. Saya pengen lanjut asistensi untuk Ihan, detail. Iya, sebentar Bu. Ihan. Heeh. Coba di stop share dulu, terus ulangi karena di tempat di yang saya lihat itu ada bloknya, Oh, iya, ada Bu. blok hitam. Heeh, ulangin Heeh. aja. Nah, Udah benar, Bang, Bu? kok masih ada ya? Nah, tadi sempat hilang, gerak-gerakin. Tadi sempat hilang, terus ketutup. Udah, Bu. Oke, udah. Nah, hilang, bloknya hilang. Eh, saya mau asistensi detail, Bu. Tapi ininya M, untuk tulang MO-nya itu saya masih sama kayak kelompok sebelumnya, Bu. Mas Mm-mm. nanti saya benerin lagi sih, Bu. Nah, saya ingin menunjukkan nih ke kalian. Stop, Ihan, stop di sini. Oke, Bu. Akhirnya, karena Anda menggunakan combo dari ETAPS kan, Iya, Bu. yang Anda dapat ini coba naikin biar ini kelihatan. Ini, oh ya udah kelihatan. Ini kan kombinasinya 1,2 dengan 1,6. Berarti ini kan akibat gravity load kan? Iya, Bu. Ya, harusnya ada gaya yang arahnya ke sini. Hmm. Sehingga ini tuh nambah gede. Hmm. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, itu yang saya maksud. Kalau Anda mengandalkan dari kombinasi etaps, dapatnya seperti ini. Hanya dari beban gravitasi. Padahal sekarang beban gempa itu kan gede ya. Dan Hmm. gaya dalamnya dia ada yang begini, ada yang begini. Nah, yang seperti ini harusnya nambah. Hmm. Meskipun nilainya ini kecil, misalnya ya. Misalnya nilainya nggak sebesar yang ini. Nah, tapi yang ter apa yang ter, ter, tertambahkan ya terhitung itu malah minus ini ditambah plus minus ini ditambah plus yang ini. Jadinya yang lain itu jadi mengecil. Padahal akibat beban gravitasi aja udah gede gitu loh. Paham nggak? Iya, Bu. Mm-mm. Oke, nggak apa-apa. Nanti dicek lagi ya. Iya, Bu. Ini ini nanti kan mau dibikin lagi apa Mm-mm. buat yang tersendiri gitu load Ya. casesnya. Terus yakin torsinya cuma 1, Dapat dapatnya begitu, Bu. Di ah, ini di tengah apa di tepi nanti? Ini saya yakin ini di tengah baloknya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau Anda mau cross check torsi yang di tepi, torsi yang besar, coba cek yang di tepi juga ya. Oh, oke, Bu. Iya, Bu. Ya, oke lanjut. Ini kan kemarin saya udah lanjutin, Bu, untuk Mm, kesimpulannya sih dia saya udah hitung. Berapa diameter? Dimensinya berapa ini? Oh iya, sorry, Bu. Dimensinya saya ganti, Bu, jadi 19 untuk tulangan utamanya, Bu. Dimensi baloknya berapa? Oh, dimensi balok, sorry. Dimensi baloknya itu 600, hanya 600, B-nya Sebutin. 400, Bu. Sebutin B dulu. 400 kali 600, Bu. 600 apa 650? 600, 400 kali 650, Bu. Oke. Eh, saya dapatnya, Itu nanti cek lendutan ya. oh iya, Bu. Dapatnya tuh untuk yang tempu di tumpuan di bagian tarik itu 5, habis itu tekan itu 3, habis itu untuk Ihan, lapang. Ya, di Bu. tumpuan tuh nggak mungkin tunggal. Kalau di lapangan oke tunggal. Oh, heeh, heeh.
Ya udah, nanti saya cross Coba check di lagi. atas, kenapa tunggal? Coba cek, rasionya turunin. Tumpuan, tumpuan, tumpuan. Tumpuan ya, stop di atas. Kamu pelan-pelan, karena itu hubungannya dari atas. Hmm, Ini loh, kamu kecilin ini. ini ya, Bu. Hmm, Iya, kamu dapat itu dari mana? Coba, itu dari mana? D 149. Coba. Nah, itu dari mana? ini satunya kan apa dimensinya ya, Bu? Ini perlunya dari mana? Perlunya itu dari yang ini, Bu. Yang satu ambil dari etapsnya sama JD-nya, Bu. JD-nya itu D-nya kan sesuai dari ukuran balok ya, Bu. Kan ini kalau tunggal. Hitung sebagai tulangan rangkap. Langsung. Oh, Itu emang kalau tumbuhan itu nggak ada cerita tulangan tunggal. mm-mm. Habis itu Ya, ini saya lihat ini, Bu, di bawahnya ini saya ada ininya ada, Bu, buat syaratnya itu. Mana ya? ini di bawah itu rangkap. Sebentar. Nah, lagi. Ini, ini kan rangkap. Iya, Bu, ini tuh kemarin kan saya dapat itunya tunggal. Nah, habis itu saya sayanya saya pikir karena kayaknya nggak mungkin apa tunggal deh. Makanya saya langsung tulis rangkap, Bu. Gitu, Bu. Tapi ngitungnya bukan rangkap. Hitungnya iya. Dihitung coba rangkap langsung. Ini Konsepnya rangkap. eh, ini, Bu, di sini dia bukanya untuk ini. Dia B perlunya itu lebih ke masih bisa memenuhi, Bu. Jadi saya Itu pikir nggak ngaruh. Perlu itu nggak ngaruh ke tulang rangkap. It, hmm, perlu itu kan ketersediaan satu lapis atau dua lapis tulangan. iya. Nggak ada hubungannya dengan rangkap atau bukan. Hmm, berarti ini oh, saya kira syarat syarat buat tulangan apa rangkapnya itu dia harus lebih gede, Bu. Ternyata nggak perlu ya, Bu. Bukan di situ. Bukan di dimensi B-nya untuk rangkap tidaknya itu. Rangkap tidaknya dia di raw. Di kebutuhan misalnya pakai tunggal nggak cukup baru rangkap. Bukan di Hmm, situ. Ada. hmm, Jadi sebelumnya harusnya Anda belum eh, bel- Anda harus menentukan dulu dia itu perlu rangkap atau bukan. Kalau itu saya bisa terima. Tapi di situ nanti kita bisa atur row-nya. Kalau tulangan rangkap kan row min row aksen kan? iya, Bu. Itu mana row min row aksen? Ada nggak ya? Nah itu Mana? ini 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 ya, loh. Bu. Ini kan tinggi. Coba kamu klik di situ. D99 mana? Coba saya runut. Eh, D99. Nah, Ini, Bu. cek. Nah, dari sini awalmu. Kamu kan bikinnya 50%. Coba bikin 30% misalnya. 30%. Bisa nggak jadi rangkap? Gitu caranya.
Ya bisa bisa ini Bu kayaknya Bu ini soalnya belum leleh Bu buat tekannya Bu, tulangan tekan. Ya, sebentar. MN-nya ini nih. Turun lagi sedikit. Ini PNM-mu gede. Nah, di sini tulangan rangkap. Oh iya, ini muncul ya. Itu FS aksen itu kan untuk tulangan rangkap. Iya Bu. Oke. Ya, ya kemarin saya langsung itu tulangan rangka. Habis itu kan ya gitu Bu, habis itu ini lapangan, yang lapangan juga ini kan karena saya pikir ininya Lapangan tunggal. tunggal nggak apa-apa Bu. Loh, kok nggak apa-apa? Emang harus tunggal? Oh, emang harus tunggal. Yang lapangan, tapi yang lapangan juga kayaknya ada yang salah. Soalnya saya yang lapangan juga saya ngitungnya tulangan rangkap lagi Bu. Ya jangan. Kalau lapangan itu udah arahkan tunggal dia Heeh, heeh, nggak bakal rangkap karena nggak heeh. ada ceritanya ada apa gaya yang di sisi atas. Nggak Hmm. ada gaya dalam yang di lapangan itu sisi atas momen negatifnya itu ada nilainya, nggak ada ya. Oh, iya Jadi Bu. yang besar itu di bawah. Di bawah. Ya. Paling, nah ini karena berarti yang di bawah. Berarti yang ini harusnya nggak usah, nggak harusnya nggak ada. Nah, Hmm. justru ini aneh, Ihan. Iya Bu. Ini sih nggak nanti ini otomatis ya kamu tambahin di atas meskipun dia tulangan tunggal dalam prakteknya ada tetap harus ada tulangan longitudinalnya minimal dua yang meneruskan. Oh iya Bu, betul. Nah, tulangan tunggal, sorry, di daerah lapangan dengan tumpuan ini saya malah baru ketemu. Anda mendesain tulangan tumpuannya lebih sedikit daripada di lapangan. Biasanya ini lebih besar. Ini misalnya 6, ini bisa eh 10, 12, kayak gitu. Oh Iya, coba dicek ya. iya Bu. Karena agak mencurigakan ya, itu tadi karena momenmu yang bekerja adalah akibat gravity load. Oh, bisa faktornya itu juga bisa ya Bu. Karena nggak. Banget. Lah, kamu Hmm. beban gempanya berarti nggak terdetek dong. Iya Bu. Cuma Padahal harusnya gede kan ketika iya. baloknya misalnya ini. Terus akibat gravity load ini. Berarti Mm-mm. pure ini doang. Padahal gempanya ada seperti ini atau seperti ini. Nah, ini kan Mm-mm. harus Anda tambahkan. Iya Bu. Gitu. Ya. Iya. Oke, makanya kombinasikan beban di luar. Mm-mm, Bu. Oke. Paling karena terlepas dari apa namanya si jumlah tulangannya, paling untuk yang detailing baloknya, Mm-mm. is Coba, nggak apa-apa, anggap ini aja udah tinggal Anda ganti, Anda sesuaikan kan? ya Bu, Coba, sengkangmu berapa? diameternya diameternya Bu, Ya, penulanganmu kayak apa? eh, di bawah sih, Diameter, jumlah kaki, semua lah. iya Bu, ini di bawah sengkangnya itu 1,5 D 10 Ya, jaraknya 100, 3 kaki ya. ya 3 kaki, Stop, ya Bu. ini mencurigakan. Ini, emang boleh jumlah kaki di luar itu sebesar itu? Kan ada syaratnya. Di luar sendi plastis berapa jarak maksimum? Iya Bu, ini saya Sebentar, terus sebentar. Turunin lagi. Naik, 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 naik. Yang tabel. tabel, Hmm.
ini Bu. Ini kok diameter 19? Oh, Ini oke, ininya sorry. Bu, saya Tulangan semuanya. utama ya. Heeh. Ya, ini mencurigakan. Coba yang kamu bikin persamaan apa namanya perbandingan segitiga itu V yang mana? Stop. Di atas Bu itunya Bu. VN-nya ini berapa ini V ini? Nah, yang Anda cari kan yang ini kan? Yang ini kan yang Anda cari. Iya Bu. Ini adalah V gempa ya. Heeh. V yang Anda cari yang dari gempa itu. Heeh. Udah. Ini bukan Bu. Mm-mm. V ini Anda dapat dari mana? Itu dari sini Bu. Oke. KDL-mu udah benar. KDL IDL. dan KLL kok kecil? Saya cok. Nah ini Bu saya juga pengen nanya Bu. Saya KDL-nya itu cuman KDL dinding bata doang Bu. Ya nggak bisa. Lah beban sendirinya kamu taruh di mana? Iya juga ya. Terus Hmm. plat lantainya kamu apain? Suruh nahan siapa? Iya Bu. Idealnya ini saya juga bingung Bu. Terlalu kecil. Saya juga mikirnya masih terlalu kecil ini Ya iya wong yang kamu hitung cuman beban eh, apa dinding dinding yang doang nggak Bu. masuk akal. Berat sendiri baloknya, plat Iya lantainya, juga ya. penutup lantai, plafon, semua itu ya masuk lah. Bu. Ya, Sama ini juga masih salah deh kayaknya Bu. Ini iya cuma itu juga kecil. beban hidup, beban hidup ini doang, koridor doang Bu. Dikali jarak bersih, tinggi bersih. Koridor kan nggak segitu koridor. Itu mah ini untuk apa fungsinya? eh Perkantoran Bu. Itu ruang kantornya. Kalau koridornya kan 4,97. Iya Bu. Iya ini Ya, kantornya Bu saya lupa ingat juga Bu ini 2,4. oke. Dibenerin. Heeh. Sam ini sih Bu. Saya tuh dapatnya ini kan FC-nya oke. Habis itu syarat syarat dimensinya juga ini oke. Oke. Ya. Habis itu ini tulangan longitudinal yang ini kan yang kemarin saya tanya kan Bu. Mm-mm. Ini habis itu juga ini kayaknya juga mungkin ada yang direvisi Bu karena kan Iya. digantikan ininya. Iya. Tapi terlepas dari itu sih oke ininya Mm. apa AS-nya. Mm. Nah, selanjutnya itu ini syarat. Oh, untuk rasio rasio juga masih oke sama. Nah, ini sih Bu paling syarat Mm. ini. Oh, ini juga karena MN itu kan ngaruhnya dari AS. Karena MN AS-nya udah oke, berarti dia ini otomatis apa MN-nya juga oke. Habis itu sambungan lewatan SL, sambungan lewatan. Bukan sengkangnya. Jarak sengkang. Oh, ya langsung jarak sengkang berarti. Ya itu sambungan lewatan untuk jarak sengkangnya kan? Ah, Ya siap. 100 ya. Iya Bu. Oke. Ini kan saya dapatnya yang syaratnya ini kan 108, 148 sama satu lagi yang 100 Bu. Ini saya pakainya 140 itu masih oke. Nggak boleh. Udah jelas di situ minimal 100. Kamu pakai 140. Oh, berarti langsung aja 100 ya Ibu ya. Ya kan, Cak. Diambil yang Terkecil Bu. Iya. Ambil yang terkecil kok kamu nawar. Ya.
Ya nggak bisa, itu 100. Makanya Heeh, untuk search-nya kan langsung min dari 2 itu kan gitu. heeh. Oke. Hmm, Selanjutnya, Jangan-jangan jarak maksimumnya juga kamu ambil bukan yang terkecil lagi. kayaknya sih yang terkecil ya, Bu. Coba dilihat bareng-bareng. Ini yang tadi, ini yang momen probable. eh ini, eh, 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 ini Bu. Ini kan, ini oh ya ini Bu range buat apa tumpuannya Bu antara 50 mm sampai 1300 mm. Oke. 2H ya itu. Nah itu, Hmm. Nah ini Bu, stop. ini ini syarat-syaratnya kan S1 S2 S3. Saya ambilnya 100 Bu. Ya, bisa. Karena ini kan ada 114 kan? Iya, Tuh. jadi saya biar gampang Nah, 100 aja. udah benar. Habis itu, nah ini Bu, ininya tuh, ini saya masih, nah ini karena mungkin tadi DL-nya salah, cuma tulangan tulangan apa jumlah kakinya cuma satu Bu, sedangkan Stop, 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 iya, stop, Bu. stop. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bukan. Heeh, Kita cari dulu. VS. Coba itu udah benar. Coba di di gitu. formula coba. Coba terus cek. Coba udah benarkah itu? Bukan VN. VS-nya coba udah benar itu yang kamu pakai VN. Ini Bu, pakainya VS. Ya kamu salah. Oh, VS, VS. Iya, ini kecil banget. Iya ini MPR-nya karena, udah benar itu kamu. ya ini MPR kan coba. tadi masih Iya, di nggak dalamnya apa-apa. Bu. Tapi konsepnya coba udah benar belum? Coba ya, Coba VS M, MPR-nya, MPR dicek. momen. Stop MPR. Ini Bu, Oke, MPR, MPR. Ya 400-an. sama yang bawah. Terus VG, VG 100. Oh iya. Iya, nggak mungkin ini. Nggak sampai satu. Satu looping berarti ya. Heeh. 2 kaki aja nggak penuh. Iya, ini ini mungkin karena Itu kamu salah udah. iya Nggak yang mungkin. di Kayak jadwalnya gaya ya Bu. gesernya cuman 8 kilonewton itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Iya, ini mungkin karena ini juga kali Bu apa? Ininya terlalu kecil. Soalnya ini kan ngambilnya kan dari deadload. Sedangkan deadloadnya aja salah masih kekecilan Bu. Live load-nya juga masih. Iya, deadloadnya juga masih salah. Nah ini, nah ini saya yang karena ini salah, jadi ini kan masa ininya apa? AS sengkangnya lebih besar dari AV-nya. Ini kan salah. Tapi Bu, saya pengen nanya, berarti kan misalnya kayak ini, kayak tumpuan ini, kan dia kan nanti beda kan Bu ininya buat itu hitungannya jumlahnya. Berarti jumlah kakinya tuh harus ngikutin yang tulangan yang paling besar dong Bu. Harusnya Bu. Dua kaki ngikutin tulangan yang paling besar. Maksudnya Ya, apa? Tulangan yang paling besar itu apa? bukan apa jumlah jumlah tulangan yang paling banyak Bu di antara tarik sama tekannya kan Bu. Jumlah tulangan yang maksudnya gimana? Saya nggak paham deh. Kan kalau Hmm. di daerah tumpuan kan ada bagian tarik sama bagian tekan kan Bu. Hmm. Habis itu kan
kan itu kan bisa beda kan Bu apa jumlah tulangannya antara tarik sama tokan. Pasti bisa. Nah, berarti jumlah kakinya itu kan harus ngikutin yang paling banyak kan Bu itunya. Maksudnya yang paling banyak apa? Eh Jumlah kaki kan jumlah Anda ngitung, bukan ngikut. iya Bu, tapi kalau Mm-mm. saya takut berarti hasil hitungannya pun harusnya sama-sama yang jumlah tulangan yang paling banyak kan Bu jumlah kakinya. Ya kayak kalau ini 5 berarti harusnya jumlah kakinya itu ada 3 kan Bu? Berarti nggak ngikut yang paling banyak dong. Gimana tuh? Kan gini 5. Heeh. Kalimatnya yang kalau nanti Anda sampaikan ke orang lain itu bisa salah persepsi. Iya Bu. Nah, kan gini kan di tulangan tumpuanmu, anggap aja itu Heeh. benar ya. Iya Bu. Terus Anda dapat 4 tulangan misalnya. Mm-mm. Bisa nggak yang satu tulangan ditaruh di mana? Maksudmu gitu ya? Iya Bu. Nah, Takut takutnya apa hasil hitungannya tuh beda sama yang jumlah tariknya saya jadi bingung gitu Bu. jumlah tarik itu yang mana? Sini. Ini Bu yang 5 ini. Ini kan tekan. Ini ya, ini tarik. Heeh. Kalau tarik pasti banyak dong. Yang masalah yang di bawah. Kalau di atas Kan. kan misalnya kita masang tulangan sengkang 4. Ini Heeh. 5 ya nggak ada masalah. Bener nggak? Tapi yang Ya. di bawah ini cuma 3. Padahal yang Heeh. ada itu dari tulangan gesernya itu 4. Yang satu Iya. kamu bawa kemana? Itu masalahnya di situ. Kalau seperti itu, ya ini berlaku untuk semua ya. Yang diameter 19 ini Anda bisa turunin jadi diameter 16. Sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Masuk akal nggak? Iya Bu. Masuk akal ya. Heeh. Nah, sehingga ini bisa mungkin 4 atau jadi 5. Betul Heeh. nggak? Heeh. Terus ini misalnya bisa jadi 7. Iya. Ya. Nah, Heeh. kalau itu bisa dipasang nggak? Bisa Bu. Iya. Jadi apa penyataanmu yang saya bikin bingung. Iya Bu. Heeh. Takutnya nanti kamu sampein waktu kalian kerja gitu ya. Terus Anda menyampaikannya gitu kan orang jadi bingung. Ini maksudnya apa gitu. Jadi gini, sengkang ya hasil hitungan itu harus terakomodir di tulangan utama gitu intinya. Jadi tulangan kaki-kaki sengkang yang akan Anda pasang itu harus nyantol semua di tulangan utama. Intinya itu. Iya Setuju Bu. nggak itu? Heeh. Nah, itu aja. Ya, Ya. jangan sampai ada satu atau dua sengkang yang nggak punya induk ke tulangan utama. Nah, ya itu saya tadi bingungnya kayak gitu Bu. Nah, itu solusinya ya. Kalau Iya. misalnya hasil hitungan Anda ini misalnya benar, gitu ya. Heeh. Terus jumlah sengkang yang Anda dapat itu 4. Iya. Berarti solusinya ini diturunin, tapi AS-nya kan setara gitu loh. Iya. Paham ya? Iya Bu. Jadi ini jadi nambah, bertambah. Jadi 6, mungkin 4, 7, 9, kayak gitu ya. Iya Bu. Oke. Ini, nah ini kan salah kan Bu. Ini tapi untuk penyebutannya udah benar belum Bu? Ini Gimana? jumlah kakinya satu. Jadi tulisnya itu 1,5 D Ya 100. enggak dong. Kalau jumlah kakinya 1, Anda nulisnya setengah. Oh, Kalau jumlah kakinya di sini 3, oh, 3 dibagi 2. 2 itu pasang.
Sepasang itu ada dua kaki, Iya, gitu. Satu pasang itu ada dua kaki. Kalau tiga kaki, berapa pasang? Kan gitu ya. iya, Nah, tapi kan nggak mungkin ada masang setengah kaki. iya, Bu. Berarti satu, Bu. Dua lah, satu ya benar. Oh, ini saya kira nih satu ini, Bu, itunya, Bu, udah kaitan kakinya itu, Bu, bukan kiri kanannya, tuh. Kalau itu berarti harusnya tiga kan, Bu, ini kalau misalnya yang itu cuma satu, habis itu kiri sama kanannya berarti harusnya nih tiga kan, Bu, gitu, Betul. Bu. Nah, itu saya salah kira, Bu. Saya kira ini jumlah kaki satu ini satunya itu cuma yang tambahan doang, Bu, bukan kiri kanannya juga dihitung. Paling itu doang sih. Di situ yang tulangan lapangan ini, nah ini juga kayaknya masih salah, Bu. Soalnya cuman dua, dapatnya dua doang. Ah, hmm. Kayaknya sih udah, Bu, gitu doang sih, Bu. Oke. Ya, Bu. Sisanya nanti saya apa koreksi lagi, habis itu paling saya copy, Bu, untuk buat yang selanjutnya, beton balok-balok selanjutnya. Ya gitu doang sih, Bu. Oke, Bu, makasih, Bu. Oke, yang lain? Ya, silakan Firdaus. Ibu, sebenarnya saya hari ini mau asis plat. Cuman saya pakai Ya. beban kombinasi, bukan beban yang paling tertinggi. Paling saya mau ini aja Bu, mau nanya apa namanya yang respon spektrum saya. Gimana respon spektrumnya? Sebentar Bu, lagi loading. Ini Bu, kan tadi Bu bilang di momennya seharusnya tuh menyilang ya Bu, ke atas ini. Tapi saya malah bentuknya seperti ini Bu. Ya iya, makanya jangan gunakan kombinasi. Nah, tapi ini udah di ini spektrum. Ya nggak masalah. Kan ini Anda mau desain balok kan? Desain kolom kan?
Yaitu desain balok, desain kolom, buat kombinasi di luar. Ya, tentukan tumpuan lapangan. Jadi jelas, tumpuan kiri, lapangan, tumpuan kiri. Gaya dalamnya berapa? Gitu, ya. Oh, jadi berarti kita tapi sebenarnya kita tetap pakai beban kombinasi juga Bu, tapi yang fokusnya tuh karena spektrumnya paling besar harus yang ada spektrumnya Bu. Gimana? Iya, jadi kita harus tetap pakai beban kombinasi apa enggak Bu? Kan kita udah tahu nih spektrum yang paling tinggi. Terus kita nyari beban kombinasi yang memang fokusnya tuh di spektrum yang enggak apa Maksudnya namanya? gimana maksudnya? Saya nggak paham. Iya Bu, jadi kan Mm-mm. Kan kan emang ini untuk desain kita menggunakan kombinasi pembebanan, tapi jangan gunakan kombinasi pembebanan dari etaps. Jelas? jelas Bu. Oke. Terus Sama di ya, Excel Anda buat ya untuk gaya dalam ya kombinasi gaya dalamnya kan di Excel. Ini ada tiga ya. Ini tumpuan kiri ya. Ini lapangan. Ini tumpuan kanan. Kenapa kiri kanan ditunjukkan? Biar kita tahu daerah sini ini seperti apa. Lapangan seperti apa. Tumpuan kanan bagaimana gitu. Karena kalau enggak Anda ngeyel ya dapatnya gaya dalamnya kecil. Padahal faktanya gaya dalamnya bisa gede. Bahaya nggak kalau desain seperti itu? Ya, gitu. Oke, terus. oke Bu. Sama ini aja Bu, apa namanya? Mau jelasin yang plat tapi nggak fokus ke beban apa nih? Ini kan saya pakai beban kombinasi tapi jangan fokus ke itunya Bu, tapi perhitungannya Ini aja. apa plat? Iya, plat. Kalau plat sebenarnya nggak terlalu masalah. Karena kalau plat kan hanya beban gravitasi yang bekerja. Kalau balok akan beda. Makanya saya lebih sangat concern gitu. Ya, Oke kalau Bu. plat Anda beban kombinasinya dari apa? Dari Ini dead load sama beban live load. mati kan dan beban hidup. Oke, terus oke kalau untuk plat nggak masalah Anda ambil dari SAP itu nggak terlalu masalah. Oke, terus mana lagi? Jadi ini Bu, ini momen Mm-mm. maksimum sama minimum apa namanya? Mm-mm. Momen negatif sama positifnya Bu. Saya nganalisis yang bagian sini. Ya, momen negatifnya lebih kecil ya dibanding eh salah ya. Momen negatifnya gede ya. Iya, Ini yang di mana momen negatifnya? Kamu nggak kasih keterangan? eh, Ini kan platmu banyak. Ini hati-hati ya. Ini kayaknya luasan ini lebih dari ini atau kurang? luasan kotak yang kok area kosongnya Bu, Iya sama betul. luasan platnya, besaran luas platnya Bu. Masih lebih besar platnya ya. Iya, Hmm. Besarnya berapa selisihnya? Kayaknya gede juga itu. eh, saya harus hitung dulu apa gimana Bu? Kan emang harus dihitung sebelum kalian maju ke lebih jauh. Karena Hmm, apa? Kalau kasusnya seperti ini, untung Anda tunjukkan kan ya. Ini plat lantainya nggak bisa plat lantai biasa. Ini plat diafragma. Ya, iya Bu. ini plat Berarti diafragma. Anda pastikan dulu. Kalau dari kasat mata, sepertinya sih memang. Oh, ada.
Ya, di, apa voidnya itu lebih kecil sih. Ya, tapi harus dipastikan ya. Kan ini sebelum Anda masuk ke perhitungan, itu Anda harus cek ketidakberaturannya ya. Iya Bu. Nah Oke. pas dicek ketika beraturan, ini Bu, apa areanya yang kosong ini lebih kecil. Hmm, oke. Ya, tadi kan cuman kelihatan separuh segini. Jadi saya pikir itu kok kayak kecil gitu. Ya, terus Jadi saya nganalisis plat yang ini Bu. ya itu kan ada kodenya. Kasih kode, kasih Iya, tanda ya bahwa gaya dalam ini kan ini Anda bikin tipe kan? Tipe balok yang mana? Ini tipe balok yang mana? Boleh Anda screenshot atau dari sini dikasih. Nah, biasanya kan gitu kan? iya, Itu dikasih keterangan. Jadi jelas. Sedangkan ini kan banyak ya. Ini yang mana? Kayak gitu. Oke. Next. eh, ini. Terus karena saya udah dapat momen negatif positif, saya langsung ke penulangan lenturnya Bu. Saya ngebuat spasi tulangannya 150. Terus itu kalau dicek dari apa namanya eh, tulangan spasi maksimumnya itu masih di bawahnya Bu. Terus masih oke. Terus saya pakai tulangan diameter 10. Nah, terus dapat as pasangnya itu begini Bu. Dan kalau dicek lagi dari as minimumnya, dia lebih Bu dari as minimum. Terus oke. Ini pakai diameter tulangan berapa? 10 Bu. 10 ulir atau Ini apa namanya? Ulir ya Bu. ulir? Oke. Gunakan ulir ya meskipun plat lantai. Nah, terus eh, cek kapasitasnya Bu. Ini momen ultimate-nya saya dapat 6 koma. Terus Ya. eh, momen rencananya 15. Terus dia masih oke juga Bu. Langsung ke lendutan aja ya Bu. Ini semua Mm-mm. sama. Nah ini Bu, lendutan saya. Ini kan lendutan saya itu ini sebenarnya logis gak sih Bu segini dapatnya Bu? Lendutan jangka panjangnya. Mm-mm. Runtutan maksimumnya berapa? Saya nggak buat kayak gitu Bu. Jadi per ini dead load, live load. Ya harus. Itu apa gunanya? Lah, itu landutan batas bukan landutan jangka panjang. Ini batas maksimum landutan yang diizinkan kalau ini. Ini ya harus Anda bandingkan dengan landutan yang terjadi itu berapa. Jadi ini bukan angka yang bisa Anda pakai untuk desain Anda. Ini hanya batas, landutan batas. Paham Ini Bu, ya? saya dapat lendutannya segini Bu. Satu. Landutan izinnya berapa? Lendutan Eh, syaratnya mana landutan yang terjadi? ini. Lendutan jangka panjang 1,956. Landutan sesaatnya? Tapi ini yang saya tadi bilang dia pisah Bu. Live live load sama dead load-nya.